Untuk narasumber kita kali ini, kita bakal langsung panggil narasumbernya. Welcome to Pak Andi. Gimana kabarnya Pak Andi? Alhamdulillah baik. Ya. Jadi beliau ini punya cerita atau mengalami hal-hal mistis, horor. Jadi lebih lanjutnya dan perkenalkan dulu siapakah sosok dia. Monggo Pak Andi. Ya. Nama saya Andi. Saya sekarang tinggal di Sumbyu, Banyumas, Jawa Tengah. Seperti itu. Menurut beliau pernah mengalami yang namanya gangguan atau mungkin bisa dibilang mengalami hal-hal mistis atau horor. Kayak apa sih ceritanya? Langsung aja ke Pak Andi. Ya. Ceritanya ini dulu saya pas masih kuliah di tahun 2002 akhir dan 2003 awal. Itu saya alami di sebuah kos saya yang terakhir juga pas kuliah. Jadi saya masuk kos itu sampai saya selesai kuliah dan sampai saya menyelesaikan S1 saya. Jadi kala itu ceritanya memang awal mulanya dari sekian banyak narasumber, dalam artian teman-teman kos di situ itu ada, karena itu kos untuk cowok semua, satu kamar bisa berdua. Itu ada satu kamar yang isinya 2 cowok. Tapi 2 cowok itu, maaf, mereka itu kelainan Ken. Maksudnya? Bencong gitu. Ya, terus Mereka bencong, mereka juga berpacaran. Seiring berjalannya waktu, salah satu dari mereka itu kecelakaan dan meninggal. penghuni kosnya yang tadi kan? Iya, yang 2 orang itu salah satu meninggal. Di situ mulai yang namanya kejadian-kejadian mistis itu tercipta di situ. Jadi awalnya sih seperti banyak anak-anak kos tuh yang malam bau kembang gitu. Terus ada yang antara sadar nggak sadar tuh karena kos depan juga ada jendelanya. Dan kebetulan lampu depan juga kadang mati, kadang enggak gitu kan. Ada yang melihat kayak bayangan putih jalan gitu. Tapi bisa dibilang sosoknya cewek atau cowok sih sebenarnya? Ini poci ya. Oh, poci. Poci ya, poci. Jadi memang struktur kos itu kamarnya ada depan, jadi tengah ada jalannya itu. Kira-kira ada berapa kamar? Dan di nomor berapa kamar itu? Itu ada sekitar 14 kamar. 14 kamar. 14 kamar dengan satu orang itu penjaga kos. Kebetulan dia kos tapi dia udah berumur, ada 50 tahunan. Dia pasrah untuk menjaga kos. Dia sering jualan soto, kita sebut Pak Soto kala itu. Nah, sering banyak kejadian kayak misal tetangga kamar saya sendiri pas tidur, tahu dia buka karena dia nggak nutup horden, itu depan horden berdiri itu Sosoknya? sosok si Mas Pocinya? Poci itu ya, berdiri. Terus kayak teman saya juga pas pulang malam, karena depan itu juga digembok gitu, jadi ada pintu regelnya dari pintu besi digembok dari dalam. Dia tuh jadi gini modelnya, kos berderet ada sekitar 7 kamar. Di deretan terakhir itu sebelah kanan itu ada yang namanya kamar buat dapur. Lah kebetulan depan dapur itu ada ruang buat televisi gitu, pada dispenser, ada kayu, ada kursi juga. Istilahnya buat rame-rame lah ya. Buat rame-rame. Pas kebetulan teman saya pulang udah jam 11 malam, udah dikunci, dia lihat ada orang duduk Di situ. duduk. Terus dipanggil, orang itu masuk ke dapur. Iya. Ditungguin nyampe subuh nggak nongol lagi. Kan dikiranya anak masak atau apa gitu kan. Setelah subuh Pak Soto buka pintu gerbang gitu, dia lari ke dapur mau ngomelin sebetulnya gitu kan, tapi kosong, nggak ada orang. Seperti itu.
Berarti posisi si Pak Soto ini ngelihatnya pas kondisi kosannya kosong. Si Pak Sotonya sendiri dia sebetulnya tahu tahu apa sumber dari kejadian mistis itu dia tahu. Cuma dia kan diam gitu. Sebetul itu teman saya yang seperti itu yang lihat si Mbak Poci lagi duduk santai gitu, tapi bukan Poci menyerupai anak kos gitu. Masuk ke dapur. Teman saya di depan cuma lihat gitu, itu kan pintunya pakai teralis, jadi kelihatan gitu walaupun samar-samar, lampunya mati gitu kan, buat ngirit listrik kan lampunya dimatikan biasanya kalau malam ya. Terus kalau saya pribadi yang sering saya temuin tuh bau wangi. Atau yang kedua karena kursi depan, jadi ruang saya itu dekat sekali dengan dapur itu sebetulnya, saking deketnya, sangat dekat banget gitu. Ibaratnya depan kamar saya, sebelahnya lagi kamar, sebelahnya lagi dapur. Berarti kamarnya Mas Andi yang dulu ini yang ditempatin dengan kamar yang ibaratnya mistis itu atau horor itu kan masih dipakai kan, berarti kan masih dipakai sama temennya yang tadi yang satu. Nah, pas sudah kejadian mistis itu, ada cerita-cerita mistis itu, kebetulan si Mas Bencong ini setelah temennya meninggal dia out dari kos-kosan. Oh, dia langsung keluar Oh. pergi ya. Kayaknya alasannya tuh dari narasumber yang ada, alasannya karena temennya udah nggak ada gitu. Dia pergi nyari kontrakan lain seperti itu. Berarti kondisinya kosong, Cuma sudah dimasukin anak lain kan seperti itu karena. Oh, berarti dipakai. Oke. Kamar-kamar udah penuh semua, keisi lagi terus. Tetapi setelah dia out gitu, banyak kejadian mistis yang seperti itu. Kayak yang misal lihat Poci di dalam ada misal keluar malam jam 1 nih, malam jam 1. Itu kebetulan kamar mandi di belakang semua, kan lewati lorong, otomatis lewatin itu kamar dapur kan. Yang namanya kan digelapin gitulah, nggak mungkin dipasang listrik terus itu. Dia ke belakang, dia antar ke WC, keluar lagi bau wangi gitu, serbuk wangi itu, tahu kayak seakan-akan lihat gitu di dalam tuh, lihat gitu. Saking seringnya anak-anak dilihatin seperti itu penampakan, udah jadi kalau mau ke kamar mandi ya lari. Resah lah ya ceritanya. Resah itu ada sekitar 3 bulan. Bahkan seperti saya pribadi, jam 1 malam, jam 2 malam itu kadang saya belum tidur gitu kan, kadang-kadang juga bau-bau seperti itu. Nyampe masuk ke kamar berarti kan santer banget di luar seperti itu, dalam artian bener-bener dia di sekitar kita bener gitu. Kalau masalah kursi yang bunyi krekat itu udah sering banget. Berarti selama 3 bulan itu banyak buat kejadian. Banyak sekali. Dan itu enggak cuman Mas Andi yang ngerasain berarti kan? Enggak cuma saya. Mungkin nanti para penonton setia channel ini yang tahu kejadian ini ya bisa komen lah. Yang terutama yang kenal Pak Andi nanti bisa komen di bawah. Kalau untuk tempat kejadian ini saya kasih tahu, ini ada di daerah Purworejo. Karena saya dulu kuliah di Purworejo, salah satu perguruan tinggi swasta di sana, antara tahun 2000 sampai 2004. Ini kejadian di tahun 2002 akhir dan 2003 awal. Tunggu dulu, sambil ngopi aja. Oh iya, thank you. Lupa. Kurang lagi apa Mas? Mantap, cocok. Untuk kejadian yang paling ngeri sebetulnya sampai orang-orang yang lewat depan kontrakan, depan kosan kita itu sering banget. Itu warga atau penghuni? Warga. Oh, warga itu warga. Warga yang lewat merasa nggak enak gitu, noleh ke kiri gitu. Itu langsung ada kayak bayangan masuk ke dapur. Kayak ada bayangan ke dapur. Dapur masuk biasa gitu. Saking seringnya anak-anak kos dikasih kejadian seperti itu, bolak-balik ada orang ke dapur. Anak kos keluar kamar misal
tahu-tahu ada bayangan masuk ke dapur gitu. Itu sempat kontak-kanti, maksudnya karena mungkin penghuninya itu resah karena ada yang bikin resah, itu pada keluar nggak sih dari kosan itu? Enggak, kita rock Berarti and stay. roll banget, Waduh. stay. Walaupun jam 9 malam terus close the door gitu, semua pintu tutup, dan akhirnya ngending masang instalasi listrik lagi biar lebih bercahaya gitu kan, lebih terang. Tapi ya tetap saja yang namanya kejadian seperti itu yang dilalah gitu. Tapi penghuni kos apa sih istilahnya, ngomong sama yang punya kos nggak sih? Kalau di kos kita nih ada kejadian aneh. Justru yang berkomentar warga sekitar. Oh, warga sekitar Warga malah sekitar. yang memunculkan cerita itu malah Iya, warga sekitar. Iya, yang nyampe ke telinga dulu yang ngurusi kos ibu kan, ibu kos tuh sering datang hari Minggu buat bersih gitu. Nanti anak-anak cerita ke ibu gitu. Ibu pun ditanya kan gimana kabar, sehat semua gitu kan. Yang namanya ibu, ini kos kok nggak pernah dibersihin dan lain sebagainya terus anak-anak cerita ngobrol ke ibu masalah itu. Akhirnya ibu kos itu bertanya pada Pak Soto, Pak, apa isu kayak gitu tuh betul? Dan Pak Soto bilang ya betul gitu, karena dia sendiri juga pernah mengalami kejadian yang sama. Jadi dia pernah subuh juga dia mempersiapkan dagangan dia di dapur dan lain sebagainya. Di situ dia ditungguin di belakangnya Sama si Poci itu. si Poci, Jujur langsung merinding aku. sama si Poci ditungguin di belakangnya. Terus tapi karena mungkin udah pengalaman dia hanya diam gitu. Cukup merasakan juga akhirnya, mungkin karena ibu kos itu berhubungan dengan hal gaib gitu kan, hanya sama orang pintar. Ada satu dari kelakuan si Mas Bencong ini yang nyebabin itu semuanya. Si pasangannya yang udah nggak ngekos di situ. Iya, Berarti istilahnya si Poci ini menaruh dendam ke. ya dibilang menaruh dendam sih enggak, tapi karena si Mas Bencong itu meninggalkan sesuatu, jadi si pocinya di situ terus. Oh gitu. Entah ini poci dari si Mas Bencong yang udah meninggal, entah jengkorin, entah apa, kita kan kurang kopi masalah itu, kurang tahu lah ya. Yang namanya juga makhluk astral gitu. Itu setelah 3 bulan lebih akhirnya diadain tahlilan. Itu buat istilahnya buat ngusir atau cuman buat apa, netralisir aja? Ya menetralisir lah ya istilahnya, buat menetralisir tahlilan bersama nakos dan warga sekitar, cuma beberapa lah ya yang warga sekitar situ. Dan di akhir tahlilan itu si yang orang pintar ini tanya ke Pak Soto, ada nggak sih penghuni kos ini yang mewasiatkan sesuatu katanya. Karena itu sumber dari segala masalah mistis yang di situ. Terus si Pak Soto itu langsung dia ke dapur, keluar, dia membawa kendi. Saya sendiri juga heran itu kendi apa gitu kan. Tapi tunggu dulu Mas, kalau kendi itu kan kita nggak tahu semua kan, maksudnya penghuni kos kita kan nggak tahu semua kan, Nggak ada yang tahu. asal usul kendi itu dari mana kan. Nggak ada yang tahu. Berarti Pak Soto ini udah dikasih tahu sama Bencong yang hidup. keluar. Berarti udah dikasih tahu dulu sebelumnya. Udah. Dia nitipin, Iya. ini aku punya kendi ini. Iya, nitip di dapur. Pak Soto tahu, dia dititipin. Dia dititipin itu kendi. Dan itu kendi dibungkus mori. Ditaruh di situ. Dan nama orang pintar ya kita sebut Pak Kiai lah ya. Dibuka kendinya, dibuka morinya, dibuka. Itu di dalam kendi ada tanah. Setelah dipegang, Pak Kiai itu bilang kalau itu tanah dari Makamnya. makam. Jadi pas si Bencong satunya itu dia ziarah ke sana, mungkin karena ikatan batin jadi pacarnya gitu. Saking rindunya dia ngambil tanah kuburan.
dan dibawa pulang ke kos. Kesalahan dia enggak, setelah dia out dari kos itu dia enggak bawa lagi, malah ditaruh dititipin di dapur. Berarti kayak gini Pak, kalau si apa namanya si kendi ini kan isinya tanah nih, ditaruh di kosan. Kenapa kok bisa yang namanya tanah di makam, kok bisa yang punya tanah kok datang? Ya mungkin karena gimana ya, merasa bagian atau bagaimana, saya nggak tahu. Yang pasti kejadian cerita mistis itu ada setelah dia bawa itu tanah. Terus udah ya, pertama sih setelah dia out dari kos, anak paling bau harum gitu, bau wangi gitu. Terus ada yang lihat sekelebatan. Kalau yang lihat orang gitu kayak orang masuk dapur itu udah kayak hal biasa, malah seolah-olah Berarti dia orang gitu kan? Anggapnya kayak gitu berarti. iya, oh ada orang gitu. Penduduk sekitar itu juga pernah ada yang mau datang, berhubung udah jam 12 dikunci, ada orang yang dari belakang itu dari WC masuk ke dapur, dipanggil sama dia, nyampe yang keluar anak yang lain kan, dari kamar keluar ngapain gitu, ini bukain gitu, dibuka, dia mau main ya, anak sekitar kan main, anak-anak kos sama anak-anak muda gitu kan. Terus dia tanya ke teman saya, itu tadi di dapur siapa sih, nggak mau saya panggil, nggak mau keluar. Ya nakos cuma diem kan, ditengok aja sendirilah gitu. Ditengok ya kosong, nggak ada apa-apa di situ ya. Jadi hanya di sekitar kos itu saja. Setelah kendi itu dibuka, tahu tanahnya salah satu anak kos, apa ibu kos, kalau itu ibu kos kayaknya, dia tahu alamatnya si Mas Bencong itu. Akhirnya itu kendi dibawa pulang ke Mas Bencong, diantar ke sana. Itu mau dipulangkan atau mau gimana nggak tahu? Nggak tahu, yang penting habis kendi itu dipulangkan udah kos adem lagi, biasa lagi, Aman langsung. aman, alhamdulillah kondusif. Sampai saya out dari kos itu tahun 2004 Oktober lulus, 2005 awal nih saya pulang. Setelah tahun baru saya pulang. Maksud saya setelah lulus saya nggak langsung pulang gitu, saya menangin pikiran dulu beberapa bulan di kos gitu ya, cuma makan tidur main dolan gitu, seperti itu ceritanya. Berarti hanya khusus kosan. Ada cerita lain? Kayaknya spesifikasinya sih, kalau cerita lain paling ya rumah-rumah gitu, di rumah, tapi ya nggak begitu, karena nggak melibatkan orang banyak. Kalau ini kan hampir semua penghuni kos rasan semua gitu loh, mengalami semua. Pasti ada yang udah pernah lihat bayangan jalan gitu, ada yang sering mau ke WC tahu ada bau wangi gitu, dari WC tahu ada kayak bayangan gitu, yang katanya Mas Poci, seperti itu. Yang horor banget tadi tetangga kamar saya yang lihat di depan di depan jendela tuh nongol gitu, dengan muka yang aduh, kata dia nggak sanggup ngomong gitu, saking seramnya mukanya, aduh katanya dia. Tapi ya seperti itulah gitu. Yang alhamdulillah setelah tanah itu dikembalikan aman sampai sekarang. Untuk tempat saya tinggal loh tahun 2005 aman. Kalau sekarang balik lagi yang saya nggak tahu gitu, nggak pernah pulang ke sana lagi. Buat yang ngekos di daerah mana tadi Mas? Purworejo saja jangan. Daerah Purworejo yang masih ngekos di sana, kira-kira masih ada nggak sih yang sosok diceritain sama Mas Andi ini? Kalau ada, komen di bawah. Syukur-syukur nanti bisa jadi narasumber kita di sini. Paling udah kayak gitu Pak? Ya, udah. Oke. Pertama kita dari Chemistry ngucapin terima kasih ke Pak Andi udah mau sharing, udah mau berbagi cerita horornya. Tujuan dari kita buat video ini sebenarnya bukan
bukan apa ya, menakut-nakuti enggak, cuman menyajikan hiburan buat para penikmat horor khususnya. Terus juga apa ya, ngasih tahu kalau di dunia ini kita hidup tuh nggak cuma kita alam, nggak gitu doang, kita juga berdampingan sama hal-hal yang nggak kelihatan, antara ada dan tiada. Jadi kita harus bisa jaga sikap, jaga bicara dimanapun kita berada. Paling itu aja dari chemistry. Thanks for watching, see you next time di cerita chemistry lainnya dan berbagai narasumber. Thank you, peace out. Dan Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.